Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriansa dengan NPM 21753058 dari program studi D3 Manajemen Informatika kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek 1 saya dengan studi kasus bagaimana pendataan jumlah kasus varian dari COVID-19 di rumah sakit. Inilah hasil dari desain konseptual yang telah saya buat. Ada entitas. Entitas adalah suatu objek yang mempresentasikan data, lalu kemudian data tersebut akan disimpan. Kemudian ada atribut, adalah suatu ciri nilai yang membedakan entitas satu dengan entitas lainnya. Di sini ada entitas rumah sakit dengan atribut ID rumah sakit sebagai primary key, atribut nama, atribut email, atribut alamat, atribut nomor telepon. Ada entitas pasien dengan atribut ID pasien sebagai primary key, atribut NICS sebagai primary key, atribut nama pasien, atribut alamat, atribut golongan darah, atribut tanggal lahir, dan atribut nomor telepon. Ada entitas petugas dengan atribut ID petugas sebagai primary key, atribut nama petugas, atribut alamat, atribut nomor telepon. Ada entitas pemeriksaan COVID, atribut dengan atribut nomor pemeriksaan sebagai primary key, ada atribut ID pasien sebagai primary key, atribut tanggal, atribut golongan, atribut deskripsi. Kemudian ada entitas swab dan rapid test. Swab mempunyai atribut ID swab dan tanggal. Rapid test mempunyai atribut rapid test dan tanggal. Lalu di sini ada super type dengan atribut ID hasil. Lalu ada subtype-nya, subtype positif dengan atribut ID positif dan tanggal. Kemudian ada subtype negatif dengan atribut ID negatif sebagai primary key dan atribut tanggal. Kemudian ada supertype lagi varian COVID dengan atribut ID varian. Dan juga ada subtype-nya yaitu alpha dengan atribut ID sebagai primary key, kemudian deskripsi. Kemudian ada juga subtype delta dengan atribut ID sebagai primary key, kemudian ada juga deskripsi. Dan yang terakhir adalah subtype Omicron dengan atribut ID sebagai primary key serta atribut deskripsi. Semua entitas ini saling berelasi satu sama lain. Adapun pengertian relasi adalah sebuah hubungan antara beberapa entitas satu dengan entitas lainnya. Di sini entitas rumah sakit berelasi dengan pasien. Rumah sakit mendata banyak pasien. Pasien didata oleh satu rumah sakit dalam satu waktu. Kemudian rumah sakit juga berelasi dengan petugas. Rumah sakit mempekerjakan banyak petugas, kemudian petugas bekerja pada satu rumah sakit. Kemudian juga ada pasien ini berelasi juga dengan petugas. Pasien dilayani oleh satu petugas, kemudian petugas melayani banyak pasien. Lalu petugas juga berelasi dengan pemeriksaan COVID. Petugas melakukan banyak pemeriksaan, kemudian pemeriksaan itu dilakukan oleh satu petugas. Kemudian entitas pasien ini juga berelasi dengan pemeriksaan COVID. Pasien dapat melakukan banyak pemeriksaan COVID. Pemeriksaan COVID hanya bisa dilakukan oleh satu pasien.
entitas pemeriksaan COVID berelasi dengan entitas swab dan rapid test. Di sini ada simbol arc atau busur. Pengertiannya adalah mengindikasi bahwa dua atau lebih relasi kepada satu entitas dengan entitas lainnya bersifat eksklusif OR. Artinya pemeriksaan COVID ini berelasi dengan salah satu entitas ini, swab atau tes, swab atau rapid test dalam satu waktu. Entitas swab ini berelasi dengan hasil pemeriksaan. Yang swab ini menghasilkan beberapa hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan ini hanya dihasilkan oleh satu pemeriksaan swab. Kemudian rapid test juga sama. Rapid test menghasilkan beberapa hasil pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan tersebut hanya dihasilkan oleh satu tes rapid test. Kemudian entitas pemeriksaan berelasi dengan entitas varian COVID. Hasil pemeriksaan menghasilkan satu varian COVID dan varian COVID dihasilkan oleh satu hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada proses normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses pengelompokan atribut data membentuk entitas sederhana supaya mudah, fleksibel, agar database yang dibuat dapat berkualitas baik. Kenapa harus dinormalisasi? Supaya untuk menghilangkan pengulangan data dan supaya memastikan data tersebut berada pada tabel yang benar. Di sini saya mempunyai bentuk sebelum proses normalisasi sebagai berikut. Kemudian dari bentuk tidak normal tadi diubah ke bentuk 1NF atau first normalization dengan pengertian atribut yang memiliki atribut memiliki tidak lebih dari satu nilai pada contoh tunggal. Tadi yang dihilangkan adalah positif dan varian dari COVID seperti Delta, Omicron, dan Alpha. Itu dimasukkan ke dalam satu tabel yaitu hasil pemeriksaan. Dibentuk 1NF tadi dibentuk lagi ke 2NF. Adapun pengertiannya, entitas yang non-atribut primary key hanya bergantung pada primary key. Dan ini berikut tabelnya. Kemudian dari bentuk 2NF tadi dibentuk lagi menjadi 3NF. Adapun pengertiannya, menghilangkan atribut non-primary key yang tergantung pada atribut non-primary key lainnya. Berikut adalah contoh tabelnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.